Ada kembali di Indonesia Business Forum pemirsa. Saat ini Pak Heru sudah bergabung dengan kami, Pak Heru Sutadi, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selamat malam Pak Heru. Pak Heru, kalau kita lihat saat ini konsumen banyak sekali yang mengantri untuk membeli emas. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Apa yang perlu diperhatikan? Resiko apa yang akan muncul nantinya? Kalau FOMO ini terus berlanjut? Ya, memang terlepas dari uang panas atau uang dingin, memang terlihat ada satu fenomena bahwa masyarakat rame-rame membeli emas karena memang dipicu oleh kenaikan harga emas yang cukup signifikan gitu ya. Memang kenaikan itu kita pantau dari Maret 2024, tapi dalam 1 bulan terakhir ini kan memang terjadi peningkatan yang signifikan, apalagi mencapai dari 1,7 mencapai hingga 2 juta rupiah gitu ya. Sehingga memang banyak masyarakat yang menganggap bahwa di saat ekonomi seperti sekarang ini, tadi disampaikan Pak Safir ya, bahwa memang emas itu ya diaku atau tidak memang menjadi pilihan untuk jaga-jaga gitu ya. Walaupun memang betapapun cash ini lebih liquid gitu ya dibanding emas. Tapi kalau kita lihat kan memang dalam perjalanannya emas itu kan selalu naik walaupun dalam kurun waktu yang cukup lama. Tapi betapapun memang ketika ramainya masyarakat membeli emas ini, masyarakat kita harapkan jangan FOMO gitu. Tapi memang sudah mempertimbangkan ketika mereka akan membeli emas. Karena kita melihat saat ini juga beragam kasus yang terkait dengan emas gitu ya. Yang pertama itu misalnya ada juga penjualan emas yang menggunakan merek tertentu tapi ternyata bukan, sehingga ada penipuan di dalamnya. Kemudian juga masalah gram-gramnya, karat gitu ya. Apalagi kalau kita membeli melalui e-commerce gitu kan kita tidak tahu bentuk aslinya seperti apa, siapa yang jualnya seperti apa, itu tidak tahu gitu ya. Kemudian juga ada juga yang menawarkan investasi emas. Nah ini juga ada pengaduan yang masuk ke kita juga bahwa pengaduan tersebut ternyata ya bukan emas fisik tapi memang merupakan investasi emas, sehingga ada orang yang mengadu ke kita itu dalam waktu beberapa hari kemudian dia rugi sekian ratus juta gitu ya. Okay. Sehingga ini tentu perlu menjadi perhatian dari masyarakat. Kita boleh membeli emas untuk investasi tapi juga mempertimbangkan kebutuhan lainnya, tapi di sisi lain juga memang kita harus berhati-hati gitu ya. Karena ada orang-orang juga yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk kemudian ya sesungguhnya mereka menipu atau juga mengambil dana masyarakat gitu ya, karena masyarakat saat ini gencar mencari emas gitu ya. Oke, tetapi untuk emas digital ini juga sangat marak saat ini ya digunakan mungkin anak muda atau yang tidak mau ribet lah untuk menyimpan emas. Apakah ada aduan yang sama terkait dengan hal ini, Pak Heru? Ya, emasnya itu memang kalau kita menyarankan bahwa yang pertama itu membeli emas fisik gitu ya, karena betapapun ini lebih bisa dipastikan lebih liquid, tapi juga emas fisik itu kan juga harus kita lihat sertifikasinya benar apa enggak gitu. Memang sekarang kan ada katakan ada QR code, ada hologram segala macam. Ini harus dipastikan bahwa hal-hal tersebut memang terdaftar di penerbit gitu ya, atau penyedia emas, karena memang ada juga pihak-pihak yang seolah-olah mungkin dari yang biasa kenal misal Antam gitu ya, tapi kan ternyata juga ada yang ternyata bukan. Kemudian juga kalau emas itu kan memang masalah gramnya juga penting gitu ya, karena sekian gram selisih aja udah cukup besar, sehingga memang harus dipastikan bahwa tadi tersertifikasi, beratnya itu sama dan juga karatnya, karena di pasaran itu kan emas itu ada yang 18 karat, ada yang logam mulia segala macam, sehingga kalau kita nggak ngerti itu kadang-kadang ya dibohongi juga oleh penipu gitu ya. Oke, adanya mungkin kecenderungan untuk bisa nanti menipu konsumen begitu ya dengan tingginya masyarakat yang ingin membeli emas. Tapi Pak Harli, kalau Anda melihatnya saat ini kan kalau kita mau investasi emas tuh kan banyak sekali ya jenisnya. Ada emas digital, kemudian juga yang langsung beli logam mulia yang ada fisiknya, ada juga perhiasan. Dari ketiga jenis ini yang mana yang paling direkomendasikan? Plus minusnya seperti apa? Saya nggak di endorse tapi saya pakai Antam gitu. Karena apa ya, terjamin aja sih, mungkin ngerasa secure aja sih ya, mungkin kita orang awam ngerasa secure aja pakai itu. Terus merek-merek lain juga saya pakai,
Nah, merek-merek saya juga kemarin, apalagi harga sudah itu barang dihantam juga habis-habisan. Akhirnya kan kita ambil merek-merek lain juga gitu kan akhirnya. Nah kalau perhiasan ya perhiasan bukan untuk simpanan ya. Perhiasan itu kan untuk berhias gitu ya, berbeda. Itu nilainya juga akan berbeda nanti ketika kita buyback itu beda sekali kalau perhiasan. Jadi saran saya ya logam mulia yang sudah terpercaya ya apapun mereknya silakan tapi yang sudah terpercaya kalau menurut saya. Gitu. Oke, yang terpercaya pasti. Ya. Pak Ibrahim, harga emas apakah akan meningkat pesat terus nih kalau kita lihat di media sosial, di berita. Akhir tahun diprediksi akan 2,4 juta nih Pak. Kalau dari Anda melihatnya bagaimana? Iya, memang prediksi 2,4 juta ini sudah digadang-gadang oleh sebagian para analis ya, para pengamat. Ya kita lihat kenapa, karena kondisi global yang tadi saya sebutkan, masalah perang dagang. Jadi gini, ada dua sebenarnya yang mempengaruhi harga emas dunia itu mengalami kenaikan sehingga berdampak terhadap logam mulia. Salah satunya adalah perang dagang. Perang dagang itu tidak ada kaitannya dengan dolar. Dolar itu flat. Ya, perang dagang ini luar biasa. Itu yang menggoncang sebenarnya ya masyarakat fund-fund besar itu mengoleksi emas sebagai simpanannya. Ya kita lihat bahwa pasca Trump terpilih sebagai presiden, ya kita tahu bahwa Trump itu mendengungkan tentang perang dagang. Ya tahap kedua, pertama gagal ya dengan Tiongkok karena saat itu kalah dalam pilpres. Kemudian yang kedua, ya ini benar-benar dia menerapkan perang dagang. Oh saya belum puas dengan Tiongkok. Bahkan negara mitra terdekat Amerika sendiri, Eropa, Kanada, ya Meksiko, yang kalau ada perang mereka bergabung, itu pun terkena dampak perang dagang. Itu cukup luar biasa. Ya kemudian muncullah biaya impor tambahan, termasuk Indonesia, ya mengalami dampaknya, yaitu 32%. Ya akhirnya apa? Melakukan negosiasi. Tapi Indonesia melakukan negosiasi. Ada 20 negara ya yang melakukan gugatan di WTO ya tentang masalah perang dagang ini oleh Trump. Sehingga apa? Trump itu menunda sampai 90 hari. Karena apa? Persidangan di WTO itu cukup lama, apalagi 20 negara. Nah inilah kalau orang bilang, wah ditunda dulu karena ada gugatan di WTO. Nah pada saat ada gugatan di WTO, kemudian apa? Kemudian Indonesia mendapatkan bertemu dengan pemerintah di Amerika tanggal 17 untuk melakukan negosiasi. Ada 3 negosiasi yang dibawa oleh dari Indonesia ya ke ini. Salah satunya kan menambah impor, ya kemudian masalah fiskal non fiskal, kemudian deregulasi. Ini yang diterapkan oleh Indonesia. Apakah nanti akan diterima oleh Amerika? Kita belum tahu masalah itu. Nah, setelah itu muncul lagi ya biaya impor tambahan dari Amerika ke Tiongkok sebesar 104%. Ya dari situlah akhirnya Tiongkok melawan. Tiongkok melawan kenapa? Oh saya juga bisa untuk melawan Amerika. Kenapa? Oh hati-hati ya Amerika, yield obligasi kalian 70%, ya saya yang punya. Ya sehingga hati-hati. Kalau seandainya yield obligasi ini sejual, lo mau jadi apa gitu kan. Nah dari situlah akhirnya terjadi peperangan yang terakhir adalah Boeing ya ditahan, kemudian Trump kembali menerapkan biaya impor 245%. Nah inilah sebenarnya yang membuat tadi sore ya saya lihatin harga emas dunia itu tembus level 3.317. Oke, baik. Itu cukup luar biasa. Dan sepertinya ya besok ini ya mungkin ya semoga jangan. Bisa saja rupiah itu tembus 17.000. Nah kalau seandainya gitu ya 3.300 ini mungkin malam ini lebih, kemudian rupiah 17.000 itu sudah luar biasa. Artinya apa? Di 2.100, 2.150 itu akan tercapai. Saya memang mempunyai satu ini bahwa emas dunia kemungkinan besar sampai kuartal ketiga itu hanya di 3.400. Tetapi setelah melihat ya tadi sore itu di 3.317, saya langsung melakukan revisi ya kemungkinan besar 3.600 itu akan tercapai di kuartal ketiga ini. Jadi saya belum membahas sampai kuartal keempat. Kenapa? Ada ketakutan di kuartal ketiga ini perang dagang usai, geopolitik usai ya. Nah disinilah mungkin akan terjadi ras besar-besaran.
Oke. Ya, nanti masyarakat pasti akan bilang, kalau analis bilang, wah ini waktunya jatuh nih, ini sudah paling tinggi, kemungkinan terjadi ras. Ya, pembelian secara besar-besaran terhadap masyarakat. Baik. Kenapa? FOMO, ya Oke. ikut-ikutan, pasti juga nanti pada saat harga turun akan ikut-ikutan jual. Itu, Oke, Mbak. baik Pak Ibrahim. Nanti kita akan coba dalami lagi. Apakah investasi emas yang sudah Anda beli saat ini adalah investasi yang aman? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.